kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, sehat. Thank you. Bagaimana dengan Mr. Sulung? Puji Tuhan sehat juga, baik Miss Ria. Oke, terima kasih banyak ya Miss Ria untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di wawancara hari ini. Baik, siswa kelas 6, grade 6. Mister akan perkenalkan siapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah Miss Ria, ya, Homeroom Grade 1, Academic Year 2020 and 2021. Mungkin dari kalian belum ada banyak yang kenal ya dengan Miss Ria, karena Miss Ria tahun Academic Year ini baru join dengan STMN. Tapi Miss Ria ini, jangan salah ya, dia adalah salah satu pendidik yang lumayan sudah malang melintang ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar benua Asia. Oke. Oke, Miss Ria, wawancara ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada siswa kelas 6 untuk tugas mereka, yaitu melakukan wawancara dengan tema sifat dan karakter pemimpin idola. Nah, di kesempatan kali ini, Miss Ria sebagai seorang pendidik yang sudah mengajar, berapa tahun, Miss? Belasan tahun apa udah puluhan nih? More. Oh, more ya, oke. Lebih. Ya, pasti mempunyai seorang figur pemimpin yang menjadi panutan Miss Ria. Boleh ya, Miss Ria ceritakan secara singkat tokoh pemimpin yang menjadi teladan bagi Miss Ria. Kita mulai ya, Miss ya. Oke. Pertama-tama, siapa sih tokoh pemimpin idola Miss Ria? Maria Montessori. Wow, Maria Montessori. Oke, nanti dari sini kalian bisa lihat ternyata ini nih idolanya Miss Ria. Baik, lalu mengapa Miss Ria memilih beliau menjadi tokoh idolanya Miss? Apakah karya beliau sih bagi dunia ini? Sebenarnya karya Maria Montessori itu banyak ya. Dia juga memenangkan Nobel juga. Tapi yang kita bisa lihat bagaimana Ibu Maria Montessori ini hatinya, passionnya dia untuk pendidikan anak-anak gitu ya. Jadi di mana anak-anak diajar untuk belajar mandiri gitu ya, dimana di situ metode pendidikannya itu bagus sekali, makanya Maria Montessori. Dan kalau saya lihat dari sejarah kehidupannya, dia seorang dokter tapi dia tergerak hatinya untuk melihat anak-anak cacat, terutama anak-anak cacat yang mana dia lihat tidak memiliki fasilitas ya, jadi dia berusaha untuk berpikir bagaimana caranya anak-anak ini bisa belajar, bagaimana anak-anak ini bisa sama seperti anak-anak yang lain dengan fasilitas yang bisa dia berikan, maksudnya kita bisa berikan sebagai pendidik gitu. Itu salah satu saya mengidolakan Ibu Maria Montessori, di mana dia bagaimana dia cinta kepada anak-anak. Dia minta kalau kita mau jadi seorang guru, kita harus cinta itu anak dulu apa adanya. Kita harus terima anak itu apa adanya dengan cinta yang kita miliki. Makanya dari situlah kita tidak akan melihat kekurangan anak itu, tapi karena cinta yang kita miliki di anak itu menutupi yang kita lihat mungkin di mata kita, anak ini tidak bisa mengikuti atau mendengarkan, tapi dengan kasih yang kita, dengan cinta yang dimiliki Ibu Maria Montessori ini membuat saya terinspirasi untuk menjadi guru gitu. Demi dimana saya juga memang cinta anak-anak gitu. Wow. Jadi saya akan terima anak-anak apa adanya. Iya. Berarti tokoh ini berperan besar ya untuk profesi guru yang Miss Ria geluti sekarang ya. Yes. Oke, kalau dari tadi sedikit cerita dari Miss Ria, jadi tokoh Maria Montessori ini seorang yang peduli dengan anak ya Miss ya. Boleh diceritain lagi sebenarnya apa sih latar belakangnya Maria Montessori ini, Miss? Apakah dia juga seorang guru seperti Miss Ria? Sebelumnya Ibu Maria Montessori ini seorang dokter. Memang waktu kecil, waktu dari dia umur 18 tahun, dia sudah merindukan untuk bisa jadi seorang dokter, ya. Walaupun orang tuanya menghendaki dia untuk menjadi seorang guru, ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa lihat cerita Ibu Maria Montessori ini, dia
jadi panggilan untuk menjadi gurunya itu sepertinya dari apa yang dia lihat itu, dan dia terpanggil untuk dengan cinta dan compassionnya dia itu, dia mau, dan dia sampai bilang kalau kita mau jadi guru, tujuan kita untuk menjadi guru ini dia bicara di satu perkuliahan di mana dia juga dipercayakan untuk menjadi dosen ya, di sekolah universitas yang ada di Roma, Italia, Fakultas Pedagogis itu ya semacam sekolah pendidikan ya. Betul. Nah, dia mengatakan kepada murid-muridnya, subjek penelitian kita adalah kemanusiaan, gitu loh. Jadi tujuan kita untuk menjadi guru, kita harus benar-benar mempunyai kecintaan terhadap anak manusia. Ya, untuk itu cinta yang akan mengubah sikap kita, yang akan mengubah cara kita interaksi dengan anak itu, karena cinta kasih yang kita miliki sudah tertanam di hati kita gitu. Itu yang Maria Montessori tekankan untuk kita sebagai seorang guru. Kalau kita mau melakukan dengan kasih, kalau kita mau melakukan dengan cinta kasih yang kita miliki, walaupun bukan secara langsung anak-anak yang kita didik itu bukan anak kita langsung, tapi kita treat mereka sebagai anak kita sendiri. Bagaimana kasih itu akan terbentuk nanti dari kasih kita yang kita ajar ke anak-anak itu, anak-anak itu akan merasakan kasih itu, dan dengan sendirinya mereka pasti bisa mengikuti, bisa mendengarkan materi-materi yang kita ajarkan. Jadi kita nggak usah ya maksudnya banyaklah yang guru-guru struggle gitu kan. Ya, betul. Tapi kalau kita sudah dan Maria Montessori juga menulis gitu loh, aku tidak menciptakan metode pendidikan, aku hanya memberikan beberapa anak-anak kecil kesempatan untuk hidup. Wow, mulia banget ya Miss ya. Wah, itu yang saya suka dengan Ibu Maria Montessori. Itu hatinya dia mulia sekali gitu ya. Nah, dia segitu passionnya gitu loh untuk pendidikan anak-anak gitu. Bagus sekali. Wow, ya. Sangat menginspirasi sekali Miss. Kalau gitu sampai di pertanyaan terakhir nih Miss ya. Walaupun tadi beberapa sudah Miss Ria sebutkan nih, mulai dari ketulusan ya, mulai dari kasih yang beliau berikan kepada setiap anak. Nah, kira-kira kalau dari Miss Ria sendiri, sifat atau karakter apa sangat menginspirasi, yang menginfluence Miss Ria sampai saat ini? Oke. Dia itu sebenarnya anak kalau boleh dilihat dari secara ekonomi, anak yang Ibu Maria Montessori itu terlahir dari keluarga yang berada, right? Nah, dia juga pun di samping, tapi dia tidak yang menyukai saya dari yang saya suka dengan Ibu Maria Montessori ini, dia tidak pernah mengandalkan kekayaan orang tuanya gitu. Wow. Jadi dia selalu berusaha untuk kalau bisa saya bayar uang sekolah dengan hasil kerja saya sendiri gitu. Dan jadi di situ dia akhirnya, makanya metode pendidikannya itu dia mendidik anak-anak untuk be independence gitu. Jadi anak-anak untuk berdikari gitu. Ya, saya lihat Ibu Maria Montessori ini selain orangnya humble ya, dari lingkungan keluarga yang berada, dan dia seorang dokter. Dia mau ke pasar-pasar, dia mau ke tempat yang orang-orang kurang mampu gitu ya Miss ya, kurang berada ya, ke tempat-tempat orang-orang nggak mampu, dia mau berjalan untuk mencari anak-anak yang memang dia rindu untuk dia tolong masuk ke pendidikan, maksudnya ayo sekolah gitu, bukan karena ekonomi kalian orang tua, tapi mari kita jadi dia punya hati gitu, berapapun biaya untuk sekolahnya dia akan bantu gitu loh. Jadi samping humble, dia itu lovable banget gitu. Jadi yaitu saya terinspirasi dengan kasih yang dia miliki, cinta yang dia miliki kepada anak-anak gitu. Itu saja Miss ya. Wow, yes. Luar biasa ya Miss ya. Jadi walaupun dia punya segalanya, tapi dia tetap bekerja keras, bahkan dia mau menolong orang lain ya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Terima kasih banyak loh Miss Ria buat sesi wawancara kali ini. Semoga tokoh Maria Montessori ini bisa menjadi inspirasi bagi para siswa SMN. Sifat dan karakter yang dimiliki oleh beliau ini ya dapat menjadi sifat dan karakter kalian juga sebagai siswa-siswi SMN. Oke.